Bule bertemu dengan burung gelatik. Dan siapa pemuda bertopi hitam itu? Mari kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat-sahabat pemirsa serta tak lupa pula awak media. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ayah sedang akan mengupas tuntas dengan adanya kebo bule bertemu dengan burung gelatik dan siapa pemuda bertopi hitam. Mari kita saksikan sama-sama agar Anda tahu kisah selengkapnya. Saat itu, seorang pemuda bertopi hitam kebiasaan memelihara kerbonya dengan kerbo pada umumnya. Tapi tiba-tiba pada saat dia memandikan kerbo di suatu tempat, dia merasa dikagetkan dengan adanya kebo bule yang di atas punggungnya terdapat burung gelatik yang sedang mencari kutu kerbo. Lantas seorang pemuda bertopi hitam tadi mendekati kerbo itu. Pada saat itu, seorang pemuda bertopi hitam sedang sibuknya memandikan kerbo satu sama lain. Katakanlah kerbo itu ada 10 kerbo, 11 dengan kerbo bule jadi-jadian. Menurut dia, karena dia merasakan tidak punya kerbo yang berwarna bule, diambillah beberapa serabut katakanlah rumput. Kebiasaan seorang pemelihara kerbo, dia kalau memandikan kerbo selalu ngambil rumput untuk menggosokkan badannya. Dia mengambil rumput baru lagi, didekatilah kerbo bule itu. Lantas ditanyalah sambil menyentuh badannya, sambil gosok-gosok sebagaimana mestinya dia memandikan kerbo, sambil berbicara, kerbo bule, siapa kau sebenarnya? Saya punya kerbo, tidak ada yang bule, tapi tiba-tiba kamu nimbrung di sini. Bisa kamu bicara? Kata si pemuda bertopi hitam tadi. Saya adalah kerbo bule jadi-jadian. Ingin berteman, bersahabat banyak dengan kerbo-kerbo Anda. Apakah Anda merasa keberatan? Wujudkan diri kamu yang sebenarnya. Saya belum mengenalmu. Siapa Anda sebenarnya? Saya tidak akan mengusik Anda. Saya hanya sebatas ingin tahu saja, kata si pemuda bertopi hitam tadi mengatakan demikian. Lantas tiba-tiba si kerbo bule berwujud menjadi makhluk hitam yang seram, tinggi besar, sehingga pada saat dia berubah menjadi makhluk hitam tinggi besar, terkoyaklah air yang ada di pemandian kerbo tadi, sehingga semua kerbo yang lain miliknya berbunyi semuanya. Lantas si burung gelatik spontanitas terbang ke atas. Siapa kau sebenarnya? Saya adalah penunggu empang di sini yang biasa kau mandikan kerbo-kerbonya, kata si makhluk tadi. Lantas siapa yang terbang burung gelatik itu? Apa hubungannya dengan kamu? Burung gelatik itu adalah teman setiaku dimanapun saya menjadi berubah kerbo bule. Dia selalu hinggap, selalu mencari kuti di punggungku. Lantas si pemuda bertopi hitam mengatakan, berarti kamu tidak lepas dari bangsa jin. Si makhluk hitam besar tadi sambil tertawa
mengatakannya. Ya betul, kenapa Anda mengetahui? Tepat sekali pertanyaan Anda. Menurut si pemuda bertopi hitam, ini logika saya saja, karena selama ini saya tidak punya kerbau berwarna bule. Lantas begitu saya tanya, Anda menjawab berubah wujud menjadi makhluk yang seram. Saya seumur-umur baru kali ini menyaksikan kejadian-kejadian nyata. Dan lantas mau apa sebenarnya Anda? Apakah Anda mau ganggu dengan kerbau saya yang biasa mandi di sini? Kata si kerbau bule yang berubah wujud menjadi makhluk seram mengatakan, tidak, saya hanya ingin bergabung menyerupai kerbau bule. Lantas apa untungnya Anda menyerupai kerbau bule? Padahal aslinya kamu tidak lepas dari bangsa jin yang bisa menyerupai siapa saja. Tadi menyerupai kerbau bule ditemani dengan burung gelatik. Sekarang menjadi manusia raksasa yang sangat seram. Lantas si kerbau bule yang berubah menjadi makhluk seram raksasa tadi mengatakan, memang saya biasa nyedot darah kerbau. Lantas berarti Anda yang sering menyedot darah kerbau saya? Kata si pemuda bertopi hitam tadi mengatakan demikian. Lantas si kerbau bule yang sudah berubah menjadi makhluk seram, hitam, besar, gede mengatakan, ya betul, karena saya butuh darah kerbau supaya saya bisa berubah menjadi kerbau suatu saat, supaya tidak ketahuan bahwasanya saya adalah makhluk jadi-jadian. Lantas si pemuda bertopi hitam mengatakan, Anda sangat merugikan kerbau-kerbau lain yang tidak bersalah sehingga dahlahnya disedot. Untung saja kerbau-kerbau saya selamat, tidak ada yang mati. Lantas si kerbau bule yang berubah menjadi makhluk seram tadi mengatakan, ya saya hanya sebatas untuk haus saja, menghilangkan rasa haus saja, hanya beberapa sedotan saja. Kerbau ini kan banyak, saya berpindah-pindah, sekali sedot saya pindah ke tempat kerbau satunya lagi. Seperti itu, supaya saya tambah kuat, bisa berubah kerbau kapan saja kalau saya butuhkan. Kata si makhluk raksasa yang berubah hitam seram tadi, yang awalnya berwujud kerbau bule. Coba kamu tunjukkan diri kamu yang sebenarnya dan panggil burung gelatik tadi. Siapa burung gelatik yang sebenarnya? Si burung gelatik tiba-tiba nongol di belakang si pemuda bertopi hitam. Saya ada di sini. Oh, jadi kamu sebetulnya wujudnya sama, hitam besar seperti kerbau bule tadi. Kata si burung gelatik mengatakan, ya betul, saya berperan sebagai burung yang suka mencari kutu di atas kerbau bule. Itu sebagai siasat untuk mencari darah, sekedar memperkuat diri supaya bisa berubah menjadi kerbau. Lantas si pemuda yang bertopi hitam mengatakan, ini yang terakhir kali, jangan pernah mengganggu kerbau saya lagi, apalagi menyedot darahnya. Saya tidak bisa membiarkan kalian untuk mengambil darahnya, sekalipun hanya satu sedot ataupun dua sedot. Saya tidak terima. Saat ini juga kalian akan kumusnahkan. Pindah dari sini agar tidak mengganggu kerbau-kerbauku, kata si pemuda bertopi hitam.
mengusir kami berdua, kata si makhluk satunya yang tadinya jadi kerbau bule. Silakan, kalau kalian berani hadapi saya, kata si pemuda bertopi hitam. Terjadilah di situ batu hantam. Seorang pemuda bertopi hitam hanya cukup mengandalkan topinya, beradu dengan dua makhluk gaib tadi. Seperti layaknya manusia, topi dengan lincahnya menendang makhluk dua gaib itu sampai terjatuh tersungkur di air yang biasa buat mandi kerbau. Lantas salah satu makhluk gaib yang tadinya kerbau bule mengatakan, "Wih, hebat juga kamu ya. Hanya sebuah topi hitam bisa menyungkurkan saya sampai jatuh begini." Yang satunya juga mengatakan dengan nada yang sama, "Saya juga jatuh nih, tersungkur nih." Lantas si pemuda bertopi hitam itu mengatakan, "Itu belum seberapa. Sekarang kalian pergi sebelum saya mengubah keputusan lagi." Malah semakin beringas dan menantang lagi. Lantas si pemuda bertopi hitam mengatakan, "Oh, jadi kalian belum jerah juga ya?" Tiba-tiba si topi hitamnya bergerak lagi mengusir dua makhluk raksasa yang seram tadi. Lenyaplah sudah. Disitulah. Begitulah saudara-saudara, kisah nyata. Niat kami adalah berbagi untuk terhadap sesama, untuk menambah pengetahuan antara makhluk nyata dan makhluk gaib. Terima kasih yang telah setia menonton dan mendengarkan dengan baik. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.